Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar Sobat Exo? Tetap berpuasa ya. Oke, seperti biasa ya, kalau sore menjelang berbuka, kita akan ngabuburit bersama. Kita akan ngoprek HP seperti biasa ya. Nah, itu penampakan di pasar counter saya ya, itu sekarang sudah mulai ada orang lewat. Oke, saya akan ambil satu lagi ya untuk di HP rongsokan, karena beberapa hari ini saya tidak bisa ngulik HP rongsokan. Saya akan ambil satu. Wah, ada warna merah guys. Kita akan ambil saja ya yang warna merah itu. Oke, ini saya ambil satu, dan ini kelihatannya HP penuh memori ya, karena di zamannya dia keluar dulu itu saya juga sempat punya HP ini. HP ini adalah Nokia Express Music ya, atau 5310. Di zamannya dulu saya pernah beli, itu masih mahal ya dulu itu. Jadi ini sempat populer lah di zamannya. Oke, ini saya coba dengan baterai ya. Saya nyalakan. Lalu saya coba cas. Semua tidak ada respon ya. Ya jelas karena ini HP rongsokan. Oke. Untuk mengetahui kepastiannya, kita cek dengan power supply. Seperti biasa ya, setel power supply di 4 volt. Lalu sambungkan kabel positif di kutub positifnya, negatif di negatifnya. Kalau sudah tersambung, kita tekan tombol power. Bisa dilihat jarumnya, saat saya tekan tombol power, dia naik lalu gantung. Kalau normal itu harusnya turun ya, tetapi HP ini gantung. Saya perbesar ya, saya zoom. Oke, kita akan coba ulangi kembali ya. Saya sambungkan, lalu saya tekan tombol power. Dia naik lalu gantung ya. Gantung di 0,8. Itu masih kategori 0,1 ya, untuk kasus-kasus yang seperti ini. Oke, kita akan bongkar HP-nya, lalu kita lihat ya. Saya sertakan spesifikasi HP-nya. Jadi ini dirilis tahun 2009-an kurang lebih ya. Lalu ini internal hanya 30 MB, dan ini sudah kategori Express Music atau series 40 untuk di Nokia. Dan saat ini dikeluarkan itu ya diterima halayak ramai ya, karena HP ini dari segi kualitas suara itu sangat mumpuni ya, stereo, lalu sangat jernih kala itu. Nggak tahu ya sekarang. Ya karena udah lama. Oke, kita akan cabut, kita akan copot baut-bautnya. Nah, ini sudah tercopot. Wah, ini apa ini? Besi apa ya? Oke, ini sudah saya angkat mesinnya. Lalu saya akan copot untuk bagian depannya. Nah, ini penampakan dari mesinnya ya. Oke, untuk kasus gantung 0,1 atau 0,8, untuk kasus di Android biasa itu terjadi di IC power. Dan itu tidak jauh beda dengan Nokia ini ya. Nokia ini di saat zaman dia keluar itu sudah disematkan IC power. Kalau untuk di sekarang kan tidak ya, IC power itu gabung di CPU biasanya. Kalau di HP zaman dulu kualitasnya itu sudah bagus lah. Jadi IC power sendiri, IC flash sendiri. Nah, ini saya bongkar semua ya untuk mengetahui di mana sih letak IC powernya. Ya, ini sudah saya buka kaleng-kalengnya.
Ya, inilah IC power di Nokia 5310 ya. Lalu kita coba klentek ini, kitun kertasnya ya. Oke, tahapan pertama, karena ini HP sudah terbengkalai dalam waktu yang lama, saya akan lakukan teknik rebal ya. Biasanya teknik rebal ini untuk kasus-kasus yang gantung itu bisa berhasil ya. Saya akan lakukan yaitu teknik rebal. Teknik rebal itu teknik dimana kita itu angkat IC-nya, lalu cetak ulang kakinya, lalu pasang kembali. Itu teknik rebal. Berbeda jika teknik rehot. Rehot itu hanya kita panasi lalu digoyang inul sedikit. Itu teknik rehot ya. Nah, ini sudah saya angkat. Mengapa ini saya lakukan teknik rebal? Karena untuk di IC power, khususnya di Nokia zaman dulu, itu biasa kalau kita itu hanya rehot itu kurang sempurna ya. Kalaupun berhasil ya kadang itu nanti sebulan dipakai, 2 bulan itu balik lagi. Tetapi jika kita teknik rebal itu bisa awet ya. Berbeda untuk di CPU. Oke, ini sudah saya cabut IC powernya, lalu saya cetak kakinya. Saya cetak menggunakan plat BGA universal ya. Setelah itu disolasi, dipresisikan, tambahin timah pasta ya, lalu ditembak blower seperti ini sampai dia tercetak kaki-kakinya. Dan untuk mencetakan kaki seperti ini, biarkan jika dia itu ada kelebihan timah ya, timah pastanya itu ada kelebihan, jadi dia itu menggumpal, itu tidak masalah. Karena ya kebetulan ini kan plat BGA universal ya, jadi dia itu bisa melober ke lubang di sebelah-sebelahnya. Oke, ini sudah tercetak. Lalu sambil nunggu dingin, lalu kita sikatin dan kita ambil IC-nya. Jadi untuk di Nokia zaman sekarang ini IC power sudah tidak digunakan per item ya, dia langsung gabung di CPU. Makanya di saat kita reload CPU itu kadang down ya. Tetapi bila Nokia-nya itu terdapat IC power dengan item sendiri, disarankan teknik rebal. Nah, ini sudah saya cetak hasilnya seperti ini. Oke, setelah itu ya nanti langsung kita pasang ya. Ya, kita akan lakukan pemasangan IC-nya. Dan jangan sampai salah posisi ya. Biasanya untuk mengukur bagaimana posisi itu yang betul itu dilihat dari tulisan dan ada tanda titiknya, di mana titik ukurnya. Kalau tulisannya dari vertikal berarti tulisannya harus pas di saat kita baca itu kodenya ya. Atau bila tidak mau repot ya sebelum dicopot itu difoto dulu di mana letak titik ukurnya. Nah, ini saya pasang di setelan blower itu anginnya 3 lalu panasnya 4 ya. Sama kondisi di Android juga. Oke, ini sudah selesai saya pasang. Tunggu hingga dia dingin lalu bersihkan. Jadi ini kategori Express musik ya HP-nya. Saya dulu sempat pernah make ya untuk HP ini. Oke, saya cek dengan power supply apakah short setelah kita pasang IC power, dan ternyata alhamdulillah tidak ya. Dan saya saya coba shotkan di tombol powernya, dia sudah tidak gantung lagi. Mantap jiwa, mempesona. Jadi jika menemui kasus yang gantung itu biasanya terjadi permasalahan atau short ataupun yang lainnya itu biasa di IC ya. Berbeda jika dia itu jeglek, itu biasanya permasalahan di
komponen kecil seperti kapasitor. Namun tidak mutlak seperti itu juga ya, tergantung kasusnya. Oke, ini kita akan cek dengan power supply ya. Jadi seharusnya dia seperti ini. Saat ditekan tombol power, dia goyang lalu turun. Kalau tadi kan tidak, dia naik hanya gantung ya. Saya zoom, coba diperhatiin pergerakannya. Dia naik, goyang dikit lalu turun. Itu artinya normal. Oke, kita tutup kembali ya untuk bagian IC-nya. Dan untuk HP ini sudah support Bluetooth ya. Bluetooth lalu WiFi, Bluetooth audio ya. Jadi dia WiFi belum kayaknya, Bluetooth ya. Oke, kita baut, kita rapikan. Dan ini menariknya, HP ini tuh di saat dia itu kita setel musik ya, ada irama ritme dari lampunya. Dikala itu sangat menggoda ya untuk kita itu meminang HP ini, karena ada apa ya, ritme dari cahaya lampunya. Ya, ini kita sudah bautin semua, lalu kita nyalakan dengan baterai. Oke, mantap jiwa, mempesona. Suaranya jernih ya. Jadi suaranya itu ya pokoknya enak didengar ya untuk di HP Express Music ini. Ya, ini saya ambilkan casing ya. Nah, untuk casing baru seperti ini biasanya itu tombol itu keras ya. Tombol itu keras, biasanya saya hanya mempertahankan tombol bawaan atau originalnya saja. Lebih nyaman ya dibanding tuh tombol yang casing baru, itu keras banget. Ya, ini saya pasangkan untuk tombol keypadnya yang lama ya atau yang orinya. Lalu saya akan tambahkan lem untuk kaca penutup LCD-nya. Ya, sebetulnya bukan kaca ya itu. Nah, ini lalu kita pasangkan ya. Oke, saya langsung masukkan kartu dan kita akan coba bareng-bareng. Oke, saya nyalakan ya. Muncul jabat tangan. Ya, apakah sinyal muncul? Kita lihat ya. Alhamdulillah sinyal muncul ya. Saya coba semua tombolnya. Tombol berfungsi dengan baik. Kita ritual penggeletean. Are you ready? Oke lah. Oh, masih ada lagi. Are you siap? Nggak siap ini namanya. Wah, ini susah banget guys ngelenteknya. Oke lah, sudah ya. Ya, jadi kombinasi warna hitam dan merah ya, ini adalah simbolik untuk di HP ini di kala itu. Sungguh menarik. Saya coba cas, ngisi ya. Lalu apa lagi nih? Nah, ini coba ya, saya nyalakan. Wow, mantap nih. Wow, asal kau bahagia, Armada. Tapi bohong. Copyright, jadi saya nggak nyalakan ya. Itu lampunya bisa diperhatiin ya. Klap klip, klap klip, klap klip. Sungguh mempesona ya HP ini. Dan ini kayaknya kalau mau cari online tuh ada yang baru ya, tapi itu saya rasa itu super copy, berbeda dengan yang original seperti ini. Walaupun second, ini original ya. Ini suaranya.
Saya jadi teringat ya, saya pernah menggunakan kurang lebih nggak ada setahun lah. Lalu kita akan cek apa lagi nih, kamera ya. Kamera masih berfungsi ya. Ya lumayan lah. Walaupun hanya 64 megapiksel ya bisa diandalkan lah. Oke, kamera berfungsi. Lalu ini video juga sudah support ya. Kala itu ini sudah support untuk video dan siap untuk digunakan ya. Oke, itu saja ya. Semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih ya atas supportnya. Tetap berpuasa dan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.